Lihat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan bahwa siapa yang mengatakan sifat-sifat Allah dan nama-namanya tidak memiliki tingkatan, maka dia keliru. Karena kalau nama-nama dan sifat-sifat Allah saja beragam, bermacam-macam, maka ini menunjukkan ada tingkatan di antara nama-nama dan sifat-sifat tersebut dalam keutamaan dan keistimewaannya. Apalagi ini didukung oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti contohnya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seseorang dia ketika berdoa kepada Allah terlebih dahulu dia menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai nama Allah yang agung. Yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, bahwa Nabi mendengar seseorang yaqul, dia berkata di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdak la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Dalam riwayat yang lain itu ada kalimat al-mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Nah, Nabi SAW ketika mendengar orang ini membaca kalimat tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'altallaha bi ismihi al-azam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi ata. Kamu telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung, yang kalau engkau berdoa setelah itu memohon sesuatu maka pasti akan diijabah oleh Allah. Dan apabila engkau meminta sesuatu kepada Allah setelah membaca kalimat tadi, maka pasti engkau akan diberikan. Nah, Masya Allah. Sudah hafal ini doanya? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdak la syarika lak al-manan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Dalam riwayat yang lain itu al-manan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu berdoa kepada Allah. Kata Nabi pasti akan diijabah. Kalau meminta pasti akan diberikan. Sudah hafal belum? Hah? Insyaallah ya. Nah, kalau dalam riwayat yang lain itu beda kalimatnya. Kalau dalam riwayat yang lain yang meriwayatkan adalah sahabat Buraidah. Ya, Buraidah radhiyallahu anhu. Sami'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqulu Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Buraidah, Nabi pernah mendengar seseorang dia berdoa kepada Allah. Nah, sebelum berdoa kepada Allah dia menyebut terlebih dahulu pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang tadi, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Nabi SAW, laqad sa'alallah bi ismihi al-azam alladzi idza su'ila bihi ata wa idza du'iya bihi ajab. Dia telah berdoa kepada Allah dengan nama yang agung, dengan nama Allah yang agung. Kalau dia berdoa pasti diijabah, kalau dia meminta pasti diberikan. Jadi ada dua redaksi yang bisa diamalkan dari hadis ini. Hafal dua-duanya? Ada yang sudah hafal? Hah? Doa ini ibaratnya itu rayuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kita rayu dengan menyebut nama-nama Allah yang agung. Ya, dua doa ini. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta
wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Atau Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.